Bagian saya yang apa gitu mau tatanan dunia baru dan segala macam gitu. Ya, ya, ya. Oh, ya sebesarnya saya jawab itu dulu gitu. Tatanan dunia baru agar kita tidak gampang terseret pada konspirasi teori, gitu ya. Teori konspirasi dan segala macam. Kita belajar dulu dari sederhana aja. Kalau ada lomba lari, maraton atau lari cepat gitulah. Apakah semua orang punya kesempatan untuk menang? Enggak. Kalau Anda lihat sekarang siapa yang menang lomba maraton, kebanyakan pasti kulit hitam. Kenapa? Karena modal dasarnya kakinya lebih panjang daripada yang lain. Kalau lihat Anda lomba renang, badannya pasti lebih panjang daripada aneh nek lebih panjang daripada kakinya orang. Maksudnya modal badannya itu lebih panjang daripada orang biasa gitu. Jadi ketika ada sebuah pertandingan, pasti ada baik, ada yang cocok pada pertandingan itu dan ada yang tidak. Itu yang namanya hierarki. Ana sing pas, ana sing ora. Nah, dalam dunia ekonomi kan ada pertandingan cari duit juga. Ada pertandingan cari duit. Ono sing cen pinter golek duit. Ono cen pekok golek duit. Kalau Anda lihat distribusi, aku seneng aku ngubungi karo jomblo. Ono sing disenengi karo cewek rolas, kowe golek siji sing geleme ora. Itu kan ketidakadilan itu. Penduduk dunia sekarang 7,5 kalau nggak salah 7,53 miliar dan nggak ada satupun yang mau sama kamu. Bisa, mesake banget toh. Sedih lah gue. Sedih banget gak? Jadi maksud saya begini. Ini sudah ada penelitiannya. Kalau Anda mau cari lebih jauh, siapa yang meneliti jenenge? Aduh lali aku jenenge. Tapi dia meneliti dari sejak zaman dulu. Gini, kalau ada sebuah kumpulan manusia, ada oversupply produksi melebihi kebutuhan manusianya, pasti ada yang namanya ketimpangan. Karena ada yang lebih pandai mengumpulkan dan ada yang lebih bodoh mengumpulkan. Itu pasti terjadi. Jadi yang Anda katakan kaum elit itu pasti ada dalam dunia manapun. Mau dunia lari, mau dunia bal-balan, mau dunia renang, mau dunia ekonomi, mau dunia apapun pasti ada yang seperti itu. Apakah mereka 100% jahat? Belum tentu. Kalau mau ngomong mereka berkumpul emang mau menaklukkan dunia, orang masuk akal juga, Mas. Gini, maksudnya gini, wong hidup bareng-bareng kok. Kalau semua orang wis mati njuk dhewe tok ya iso ngopo dite. Kan gitu juga. Maksudnya, tapi orang memang kalau sudah dominasi, dia pengen mendominasi terus. Bank dalam tanda petik gini sekarang, bank itu kalau saya ngomong jahat memang ada tidak adilnya, tapi itu pada zamannya memang solusi. Pada zamannya. Karena kalau tidak ada yang mengumpulkan dana seperti sebesar itu, tidak akan ada satu orang pun yang bisa membuat bangunan-bangunan besar, proyek-proyek besar gitu. Anda mempelajari ekonomi makro lah, memang itu sangat dibutuhkan. Bukan berarti tidak ada jawaban. Central bank ini dijawab oleh konsep yang namanya cryptocurrency dengan blockchain. Kalau Anda terkenalnya BTC, Bitcoin. Itu kan bagaimana dia pengen mendistribusi pusat duit itu. Sifat manusia memang seperti itu. Ada masalah, mencoba cari solusinya, terjadi kestabilan. Ternyata nanti terjadi ketimpangan. Oh, ada yang nggak beres nih, cari solusi lagi. Gitu terus berkembangnya gitu. Kalau Anda lihat dari zaman kerajaan, kemudian demokrasi dan seterusnya, itu memang manusia mencoba memecahkan masalah yang kemarin, mencoba mencari jawaban yang terbaru. Terus kemudian ada masalah lagi muncul, kemudian cari jawaban yang terbaru. Itu kalau Anda mau riset lebih jauh yang namanya Pareto distribusi. Pareto distribusi itu di mana ketimpangan pasti terjadi. Itu hukum alam nih. Tidak hanya terjadi di manusia. Nah, Anda lihat distribusi zat, distribusi apa itu terjadi yang namanya Pareto distribusi. Jadi memang hukum alamnya seperti itu. Kalau ada kelebihan oversupply pada sesuatu, pasti ada ketimpangan. Kenapa? Karena ada hubungan sama manusia kepandainya mencari sesuatu tersebut. Saya tadi mencontohkan distribusi wanita mendapatkan pria kan yo adil toh. Terus ganteng banget, kareng ngelirik, ngetok lincak gini wis melu telu. Lah kowe setengah mati lek golek kan. Itu emang sepertinya ketidakadilan. Makanya menurut saya manusia masing-masing itu punya kemampuannya sendiri pada lomba tertentu. Enggak semuanya harus cari duit jane. Makanya kalau menurut saya Islam mendorong kamu menemukan dirimu sendiri dan menemukan manfaatmu pada puzzling masyarakat ini. Kan gitu. Karena kita diberi mimpi yang sama soalnya.
Kita merasa mimpinya semua orang kudu soge, mimpinya semua orang kudu berkuasa. Padahal ekspresi tiap manusia bisa sangat berbeda-beda. Kan gitu. Nah sekarang masalahnya, ini tidak melebar aku. Pada konsep demokrasi yang menemani adalah konsep meritokrasi. Pernah dengar ya? Meritokrasi itu siapa yang di atas, siapa yang di bawah berdasarkan kompetensi, berbasis kompetensi. Nah, berbasis kompetensi itu yang sekarang yang jadi solusi masalah kemarin, peradaban kemarin, jadi solusi masalah peradaban sekarang, dan sekarang mulai jadi masalah nih, berbasis kompetensi. Karena orang kompeten belum tentu bermanfaat untuk yang lain. Orang kompeten belum tentu baik sama yang lain. Ini makanya jadi masalah kemudian. Orang yang kompeten dia bisa menjadi penguasa yang lain kalau otaknya maksudnya pengennya penguasaan tersebut. Nah, seharusnya ada jawaban berikutnya. Tidak berbasis kompetensi tapi berbasis manfaat seharusnya. Kompetensi yang bermanfaat. Ada tolak ukur itu sebenarnya. Nah, Indonesia jadi dua potensi luar biasa seperti itu, tapi saya belum melihat ada orang di Indonesia yang punya gagasan bagaimana ngerangkum. Karena ini tingkatnya bukan dandan Indonesia, tingkatnya jawaban peradaban berikutnya ini. Nextnya seperti apa? Memang itu konsep yang tidak sederhana. Jadi untuk masalah bagaimana menghadapi itu, jangan mudah melabeli dia jahat, aku korban. Dia dia yang agen buruknya, aku agen baiknya. Itu yang disebut sebagai cognitive bias. Perhatikan saja secara objektif bahwa di dunia ini pasti ada yang namanya kompetisi. Pasti, ono pinter-pinteran, ono sugi-sugian, ono ganteng-gantengan, ono segala macam. Di Indonesia masalah utamanya adalah karena hierarki yang berbeda ini bisa diintervensi oleh hierarki duit. Nek kowe sugih iso langsung dadi nyun sewu ngomong yo, iso tuku profesor misalnya gitu, bisa beli honoris causa. Kalau kamu kaya, bikin pesantren langsung dianggap kiai. Kalau kamu kaya, ngapa? Jadi kekayaan bisa langsung loncat hierarki. Padahal seharusnya hierarki ini sendiri-sendiri. Karena sing sugih ya sugih dhewe, sing hierarki kaya karena dia naik hierarki tersebut, sing agama naik hierarki tersebut, sehingga ketika mereka ngobrol memang pada perspektif yang berbeda. Yang saya pikir agak kompleks. Nah, tapi kembali lagi ke tatanan dunia baru, manusia selalu pengen membuat tatanan baru, pasti. Karena manusia mengetahui ada masalah dan mencoba memecahkannya. Tatanan barunya seperti apa? Kalau Anda paling lihat paling ekstrim sekarang paling gampang gini. Tahun 45 dulu perangnya masih antara demokrasi sama sosialisme. Yang mana yang menang nih? Sosialisme, demokrasi dan seterusnya. Sekarang yang paling kelihatan paling berhasil yang mana? Negara sosialisme yang ekonominya liberal, kapitalis, Cina. Ternyata dikawin ke loro kuwi. Jadi enggak usah, kalau selain Tuhan menurut saya, kalau sistem manusia ora usah fanatik amat lah. Wong itu konsep-konsep yang perlu diperbaharui terus-terusan kok. Tidak anti kok. Asal kita mau terbuka untuk melihat peperangan dalam tanda petik, bukan peperangan, melihat pertandingan yang sesungguhnya seperti apa. Lebih mudah menyalahkan orang lain dan menyalahkan agen jahat daripada menyalahkan kemalasan diri sendiri. Menurut saya nomor satu, diri sendiri dulu. Kok aku kalah neng kene yo, aku kurang sinau, aku kurang pinter, aku kurang rajin, atau aku kurang apa iki? Perang di situ. Perangnya bukan melawan orang lain, tapi melawan kekurangan diri sendiri. Untuk urusan konspirasi global itu gak sah dipikir. Nomor satu, memikirkan bagaimana membersihkan kamarmu dulu dengan baik setiap hari. Mana ya, kamarmu dhisik beres, omahmu beres, lingkunganmu, baru lagu mikir global. Jodohmu dulu dibereske, latihan nek takon ora mandek neng tengah dalan bingung. Nah itu dulu diberesin, enggak masalah. Karena menurut saya kalau kamu mampu, Tuhan akan memberikan tanggung jawab itu. Sebelum Tuhan memberikan, saya paling tidak seneng kalau kita mengajukan diri meminta tanggung jawab. Koyok kuat-kuat toh. Kalau kuat Tuhan pasti memberi tanggung jawab itu. Dan diberi tanggung jawab yang besar ki ora enake urip. Yo gimana tak efeknya luar biasa banyaknya ya. Kamu geseh sedikit efeknya besarnya segitu goyangnya ya. Mending bertanggung jawab sama diri sendiri, memastikan diri memang tumbuh terus-terusan. Kalau ditimpai tanggung jawab, ya wis lakukan sebaik-baiknya gitu aja. Jadi nggak usah khawatir tentang tatanan dunia baru tersebut. Rajino sing sinau, jujur dadi wong, dikangeni sekitarmu, rabi,
Guys, itu tadi nyeneng ke wong tua, wah itu dulu aja. Nanti akan berkembang terus kasanahmu. Jadi jangan dibebani oleh hal-hal yang memang tidak bisa kamu handle, tidak bisa kamu pahami. Ngono ya. Bahwa keuangan itu tadi, ya saya juga paham itu semua yang Anda ceritakan. Tapi lagi-lagi kita mau ngobrol kayak apa di sini cemeloet juga tidak bisa merubah apa-apa toh. Nah, mending asah gergajinya, asah dirimu sampai tajam. Ketika dibutuhkan dia siap untuk menggergaji pohon. Ngaten nggih. Mungkin jawaban saya seperti itu. Apa meneh, Beb? Aduh, syahadatnya radikal seperti apa? Tak ngerasa jadi radikal. Aku ya radikal ya. Nek karo bojoku radikal, nek ora ndek anak aku. Ora marem iki. Masih abang. Cepok. Gini Mas, saya terus terang nggak bisa menjawab ya seperti apa ya. Yang saya pasti tahu, yang saya kusnudoni pada setiap manusia adalah dia pasti berbuat yang terbaik menurut dia. Menurut dia, bahwa yang terbaik menurut dia tidak cocok dengan society, tidak cocok dengan orang lain, itu sebenarnya potensi dia untuk menumbuhkan dirinya agar lebih luas, kebenaran dirinya jadi kebenaran lebih lebar. Menurutku, kita mengalami itu kok sama adik-adik kita, dan Anda mengalami itu ketika kecil kok. Ketika tahu informasi, iki yang paling bener liane pokoknya salah, kan ngalami itu. Tambah gede lah guyu dhewe. Kalau Anda melihat pengalaman sederhana, coba lihat Anda status Facebooknya 2 tahun yang lalu. Ini kan wis jijiki toh. Urusan kebenaran kayak urusan apa sih rayuan itu aja sudah menunjukkan bahwa kita pada suatu posisi, pada suatu saat juga pernah dalam tanda petik bodoh bahkan menurut kita sendiri. Jadi menurutku setiap orang punya hak berprosesnya. Wah harap koyo ngopo sini aku ora urusan. Asal jangan mengganggu nggawe rame kekancan gitu loh, kerumunan ini loh. Karena tidak mungkin ada pertumbuhan kalau tidak ada kestabilan. Kalau mau menghancurkan Indonesia itu menghancurkan sebuah society itu rumusnya paling sederhana, jangan sampai ada kestabilan. Karena kalau tidak ada kestabilan, orang tidak punya waktu untuk memikirkan solusi. Isinya ribut terus. Kalau Indonesia berhasil dibikin ribut terus di darat maupun di sosmed, berarti nggak sadar bahwa kita ini munyuk lagi dikendangi, ribut dewe. Kalau sama orang bodoh Anda memarahi atau merangkul? Menurut Anda bodoh loh, kan ya dikancani itu. Dan menurut saya Kanjeng Nabi juga tidak nek ana wong kafir ora langsung nunjuk nyalahke segala macam kan. Pasti presisi, dirangkul, disayang dan seterusnya. Karena menurut saya kalau Anda lebih tahu, tanggung jawab Anda adalah memangku yang tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, tanggung jawab Anda adalah belajar dari yang lebih tahu. Dan menurut saya kita selalu punya posisi bodoh, tapi kita tidak pernah bisa mengklaim posisi pandai. Jadi menurut saya diduluri wae kabeh. Nek dek wis mulai nglarang kowe. Nah, masalah itu. Kenapa? Karena kamu sudah melanggar hak pribadi. Kowe ora oleh ngene. Duh, sik. Itu ada yang namanya hak asasi manusia negatif. Ada yang namanya, ini pelajaran untuk politik sedikit. Hak asasi manusia negatif dan ada yang namanya hak asasi manusia positif. Apa itu bedanya? Hak asasi manusia negatif adalah hak asasi yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak butuh orang lain untuk dimanifestasikan. Hakmu untuk ngising, hakmu untuk nembak cewek, hakmu untuk nguyuh, hakmu untuk adus apa radus, itu hak asasi negatif. Ora ono sing iso nglarang. Hakmu ngomong, enggak ada yang bisa nglarang. Tapi hak asasi positif adalah hak kesehatan. Hak pendidikan, karena butuh orang lain melakukan sesuatu untukmu. Nah, ketika sudah mulai nyambung yang hubungan sama orang lain, nah itu mulai diperhatikan. Nah, dek wis mulai ngelarang kowe ngomong iki, mulai memaksa kamu ngomong gini. Nah, itu sudah melanggar apa yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa kemudian nanti ada sing ngene, kalimatnya orang enaki. Itu pasti ada efek sosialnya kepada dia sendiri. Saya percaya pada sebab akibat yang diceritakan Tuhan. Kalau kamu berbuat buruk, efeknya mesti elek neng gue. Gue bisa otomatis gue. Bagian dari syahadat saya adalah percaya sebab akibat yang diceritakan oleh Tuhan. Kalau seperti pernah saya katakan, kalau Anda punya musuh, Anda bisa membunuh semua musuhmu hanya dengan satu modal, sabar. Sabar, musuhmu sapa wae mesti mati. Tunggu nono, mesti mati. Mung sabar wae, mati gue. Saya sabar wae. Mbuh kapan tuwa kowe ndisikan padha ndisikan sing mati mesti mati to.
Jadi maksudku, mari kita membawa yang primer apa, yang sekunder apa. Yang menurut saya begini, Nabi Isa adalah mercusuar cinta, tapi Nabi Muhammad adalah mercusuar kebijaksanaan. Sifat dari pengetahuan adalah memisahkan satu sama lain. Ini kambing, jenisnya apa, membedakan. Tapi sifat dari kebijaksanaan adalah mencari yang sama dan membuat masyarakat yang lebih adem, ayem, stabil. Dan Anda sudah mengalami setiap hari, setiap hari mbah ora. Yo tips wae sing jomblo. Kalau Anda mencari pacar, jangan pakai pengetahuan, pakai kebijaksanaan. Cari yang sama, jangan cari yang beda. Dek seneng apa, Dek? Pecel lele. Jangan pengetahuan. Pecel lele itu tidak baik untuk kesehatan, Dek. Ora ditampa kowe. Cari kesamaan, pesen pecel lele. Aku yo seneng ya, Dek, pecel lele. Wah, mesti gitu kan alurinya. Kenapa? Karena kebijaksanaan kesamaan membawa kedekatan. Kalau kita saling ngomong perbedaan terus, kapan kita akan stabil dan menjadi masyarakat yang damai? Untuk modal sebagai pertumbuhan tersebut. Ngoten nggih. Jadi saya tidak bisa menjawab itu tadi, tapi mencoloti mawon nanti dijawab. Terus wis ya, apa meneh? Arti dari jati diri ya, orang ngerti artinya. Kalau saya menceritakan jati diriku ya itu diriku yang diceritakan, bukan dirimu. Menurut saya jati diri harus ditemukan sendiri, dan menurutku menemukan guru sejati adalah yang hak, yang yang benar. Menurut saya Beb ya, sangat bisa salah. Yang hak itu yang terjadi. Karena itu pasti menurut izin Tuhan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mengartikan yang terjadi. Kalau yang terjadi wis mesti benar. Karena Tuhan yang mengizinkan. Yang selip adalah bagaimana kita mengartikan apa yang terjadi. Nah, salah mengartikan terus-terusan adalah proses dari mencari yang semakin benar. Karena benar atau sukses datang dari keputusan yang benar. Keputusan yang benar datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari keputusan yang salah. Jadi mending melaku terus, salah-salah rapopo, tapi siap untuk memperbaiki diri setiap saat. Karena menurut saya syarat tersesat itu berhenti berjalan. Kalau gue melaku terus, ketemu jalan buntu ya kali mubeng balik tuh, golek dalan meneh. Menurut saya itu asal berjalan terus. Kita belajar dari pengalaman yang kita alami. Hati-hati, titik kemungkinan salahnya adalah pada pemaknaan, bukan pada kejadiannya. Karena satu kejadian bisa mengandung 1000 makna, tinggal kita pilih makna yang mana. Kan seperti itu. Pengalaman adalah guru terbaik dan guru paling kejam. Karena hanya pengalaman yang memberi. Kalau guru biasa dia memberi pelajaran baru memberi ujian. Kalau pengalaman ujian dulu baru ilmunya belakangan. Tapi dia guru yang terbaik menurut saya. Dan itu yang langsung dari Tuhan.